Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus memujinya atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan berbagai macam limpahan nikmat yang mana Allah berikan kepada kita, dan juga tidak bisa kita hitung jumlah nikmat tersebut. Dan seyogianya bagi kita orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa untuk terus memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menggunakan nikmat-nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah, tak terasa kita hampir 2 minggu sudah melewati bulan Ramadan. Dan satu pertanyaan di dalam diri kita, sudah sampai manakah tingkat kualitas ibadah kita selama hampir 2 minggu tersebut di bulan Ramadan? Dan nasihat untuk saya dan kalian agar untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita selama di bulan Ramadan dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bulan Ramadan bulan yang diberkahi dan juga penuh dengan maghfirah, ampunan. Saudaraku, dimanapun Anda berada, perlu diketahui di bulan Ramadan ada satu waktu dan satu malam yang mana malam tersebut lebih istimewa daripada malam-malam yang lainnya. Dan malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana Allah dan Rasul-Nya telah jelaskan di dalam ayatnya dan juga di dalam nas-nasnya. Apakah malam tersebut? Ya, malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Kita sering dengar ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Saudaraku, dimanapun Anda berada, perlu diketahui juga, bagi orang yang beribadah di malam ini, Allah yang Maha Pengampun akan melipat gandakan pahalanya dan mengampuni dosa-dosanya bagi orang yang beribadah pada malam tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang berdiri menunaikan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, dimanapun Anda berada, perlu diketahui juga perhitungan orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar ini berbeda halnya dengan malam-malam yang lain. Pahalanya itu seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan, yaitu kurang lebih selama 83 tahun lebih 4 bulan. Misalnya, tatkala seseorang melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar tersebut, maka pahalanya itu seperti sholat selama 1000 bulan. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi orang yang menemui bulan Ramadan untuk mencari kemuliaan
di satu malam yang diberkahi itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekaligus menekankan dan menganjurkan kepada kita pada malam Lailatul Qadar tersebut. Rasulullah bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan, yang artinya carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dan 10 malam terakhir di bulan Ramadan tersebut. Dan apa saja kiat-kiatnya yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar tersebut? Yang pertama yaitu semangat beribadah pada 10 hari terakhir Ramadan, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersemangat dalam ibadah, terutama di 10 malam hari terakhir tersebut. Bahwasannya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashr ay al-ashrul akhir min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu, yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau kencangkan sarungnya, maksudnya beliau bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk beribadah pada malam tersebut, dan juga beliau meninggalkan istri-istrinya, kemudian menghidupkan malam-malam tersebut dengan memperbanyak ibadah serta membangunkan keluarganya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua yaitu melakukan sholat malam pada malam Lailatul Qadar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar atas dasar keimanan dan ikhtisab mengharap pahala karena Allah, niscaya dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Dan banyak amalan-amalan kebaikan dan ibadah-ibadah lainnya yang seyogianya harus kita lakukan pada malam tersebut, terutama di 10 akhir bulan Ramadan. Dan satu nasihat untuk saya, dan saya wasiatkan kepada kalian semua, agar untuk terus mengencangkan kualitas ibadah kita dan ketakwaan kita selama bulan Ramadan, terutama pada 10 malam hari terakhir. Carilah malam Lailatul Qadar tersebut dengan memperbanyak ibadah, dengan mengerjakan berbagai amalan kebaikan. Kurangilah yang namanya HP, karena HP ibarat pisau, yang mana apabila kita gunakan pisau tersebut, maka yang demikianlah itu hasilnya akan baik pula. Begitu pula apabila kita menggunakannya dengan sesuatu yang negatif atau yang buruk, maka demikianlah hasilnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.